wali ahli masjid al-Ikhwan Bukit Laksana wa sayyidil muslimin muslimat ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil ajma'in summa ila arwahi abaihi wa ila anbiya wal mursalin wa suhada wa salihin wal malaikatu muqarrabin wa la asbihi siddiqin wa sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il ulama'il amilin minal musannifin wal mufassirin wal qurra wal muhaddisin khususan ala Syekh Muhammad Nawawi al-Barzali summa ila rahim Abu Bakar Sayyidi Uzulihim wa furihim wa walijibati alim Allah yarham wajubna fahma talifatihim Allah marzukna fahma talifatihim summa ila ruhi kafatihim badillahi salihin wa walidina wa walidatina wa ikhwanina wa ihwatina wa hukuki wajibati alaina wa alaikum ajma'in urusan ila arwahi amwati ulu masjid anna Allah yarhamuhum wa yaghfiru dhunubahum wa satara ghaibahum wa ja'ala jannata ma'wahum Allah yarhamu muslimin wa yaghfiru dhunubahum wa yarsa asabahum wa yubajirahum tarahum wa anna Allah ta'ala inafutuha al-arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin sayyidina wa minkum sallallahu alhamdulillah fa'alin walatina afiyah wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin alladhi arsalahu Allah syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah hadirin jamaah majelis pengajian kitab Taqihul Qaul setiap Rabu malam Minggu awal sebulan sekali Masjid Al-Ikhwan Bukit Laksana dan segenap Dewan Takmir Masjid Al-Ikhwan semuanya semoga senantiasa dirahmati dan diberi anugerah keberkahan, kesejahteraan, keselamatan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis kita pada malam hari ini walaupun pelaksanaannya sebulan sekali tapi rahmat yang diturunkannya deras setiap hari kepada kita, barokah dari majelis kita malam hari ini. Selanjutnya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun dan dikumpulkan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Taqihul Qaul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, zayyana samaa bil kawakib, menghiasi langit dengan bintang-bintang. Bintang-bintang menjadi penghias langit. Langit dihiasi bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan kawakib yaitu asyamsu wal qamar wan nujum. Matahari, bulan, bintang-bintang kecil yang menyebar di langit. Wa zayyana al malaikata bi Jibril. Jumlahnya nggak ada yang tahu, tidak diketahui berapa banyak jumlahnya malaikat Allah. Dari mulai malaikat hafidun, malaikat hamalatul arsy, malaikat muqarrabin, malaikat muwakkilin bil ar wa muwakkilin bis sama, muwakkilin bis siyah. Ada malaikat yang ditugas mengatur angin, kemudian malaikat yang mengatur rizki, malaikat yang mengatur bagian atas langit dan khusus bagian bumi, bagian darat. Diketahui oleh orang beriman yang biasa dinadomkan kita kalau ngaji kecil waktu kecil. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat. Kata Syekh Nawawi di dalam syarahnya, bahwa nagibul malaikat, malaikat Jibril ini nagibnya. Nagib itu apa? Kepala, pimpinan. Kalau golongan suku manusia itu ada nagib. Dalam bahasa Arab nagib. Dalam bahasa kita nih kepala adat, kepala suku, kepala adat, masuk golongan nagib. Tiga kabilah Arab, setiap kabilah Arab itu ada nagibnya dalam bangsa, tradisi bangsa Arab. Wa jayyana jannata bil hur wal qusur, dan Allah menghiasi surga bil hur wal qusur dengan keberadaan bidadari. Jadi di surga itu dilengkapi oleh Allah, selain dilengkapi fasilitas gedung-gedung yang megah, yang indah, yang mempesona, lengkap dengan fasilitasnya, juga dilengkapi, disediakan oleh Allah bidadari. Dan bidadari ini juga tidak ada yang tahu jumlahnya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pokok yang dipersiapkan Allah, pokok belum tambahan, belum bonus. Pokoknya setiap siapapun orang beriman yang menjadi ahli surga itu disiapkan 70 bidadari. Ini pokoknya, belum tambahan. Bonus bangun malam ada. Rasulullah bersabda, barang siapa orang, menurut sebagian ulama, bukan hadis tapi kaul ulama, siapapun yang bangun malam kemudian dia membaca la ilaha illallah dengan penuh penghayatan, maka Allah siapkan bidadari untuk dia. Ini belum lagi bonus menjaga wudu. Belum banyak lah. Ini di luar dari yang 70. Tambahan-tambahannya. Bahasa kita bonus. Belum lagi bonus ngaji. Insya Allah kita ada bonus. Wal qusur dengan gedung-gedung. Surga dihiasi Allah dengan gedung-gedung yang megah. Rasulullah menggambarkan dalam beberapa hadisnya, memberi gambaran tentang bidadari.
saking cantiknya, saking indahnya itu bidadari. Kalau jari kelingkingnya saja itu ditembuskan ke bumi, tembus ke bumi, dikasih tembus ke bumi, ini jari kelingkingnya saja. Maka serta merta saat itu juga matahari ini kalah silaunya dengan kelingking bidadari. Kelingkingnya doang, belum pahanya, belum fetisnya, belum wajahnya, baru kelingkingnya doang. Ini gambaran dari Rasulullah, ya. bukan kata orang yang nggak jelas, yang dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikasih tahu, dikasih lihat rambutnya doang, kita misalnya seorang hamba mukmin kasih tahu lihat rambutnya doang, dia tidak akan pernah memandang keindahan wanita dunia selamanya. Udah ke sana aja pikirannya, udah enggak sama yang lain udah enggak ada keinginan. Saking ini baru rambut, belum yang lain-lain. Kemudian Rasulullah memberikan gambaran gedung surga seperti apa. Banyak Rasulullah memberikan gambaran. Ada gedung surga yang dilengkapi fasilitas full lengkap segala macamnya. Ada yang transparan, bisa dilihat dari dalam keluar dari dalam ke dalam terlihat jelas, transparan, kayak bangunan kaca, ya. Lengkap dengan tamannya, dengan bunga-bunganya, segala macam, termasuk buah-buahannya, lengkap, pelayan-pelayannya. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin, dan Allah menghiasi para nabi secara keseluruhan yang 120 nabi itu plus nabi dan rasul semuanya dihiasi oleh Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari Jumat itu, hari-hari itu dengan hari Jumat. Maka gelarnya Jumat, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Gelarnya Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dari mulai hari Kamis, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu pimpinannya hari Jumat. Dan dengan hari Jumat itulah Allah hiasi hari-hari yang lain. Jadi hari-hari yang lain terbawa indah dengan adanya hari Jumat. Maka hari Jumat disebutnya Sayyidul Ayyam. Hari Jumat disebut juga Idul Mukminin. Sehingga pahala sedekah hari Jumat dibedakan dengan hari yang lain. Pahala bersolawat di hari Jumat dibedakan dengan hari yang lain. Pahala berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan di hari Jumat beda dengan pahala yang lain, dengan hari yang lain. Dibedakan oleh Allah. Lebih utama, lebih besar nilainya sedekah di hari Jumat dengan sedekah di hari selain Jumat. Wajayana layaliya bilailatul qadar, dan Allah menghiasi malam hari sekian banyaknya malam hari dengan malam Lailatul Qadar. Kita sudah sama tahu Lailatul Qadar khairum min alfis syahr. Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan yang adanya di bulan malam hari bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Wajayana suhura bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan-bulan
dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya, maka pimpinannya adalah bulan Ramadan. Wa al masajid bil Ka'bah, dan Allah menghiasi masjid-masjid di muka bumi ini yang sekian banyaknya. Allah hiasi dengan Ka'bah atau Baitullah. Wa kutub bil Quran, dan Allah menghiasi kitab-kitab Allah sekian banyaknya, dan yang wajib diketahui 4, bukan berarti cuma 4 doang. Setiap nabi, setiap rasul ada kitabnya. Nah, yang wajib 4, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, pimpinannya Al-Quran, karena Al-Quran ini melengkapi semua kitab-kitab yang sebelumnya. Beda-beda, kalau nabi-nabi sebelumnya beda-beda isi Alkitabnya. Ada yang berupa dikir-dikir saja yang dominan, ya. Ada kandungannya pujian-pujian kepada Allah. Ada yang berupa madah-madah, syair-syair pujian kepada Allah. Macam-macam, beda-beda. Yang paling lengkap tuh Al-Quran. Ya, Al-Quran ini sifatnya multi, isinya multi, kandungannya lengkap, melengkapi kitab-kitab yang lain. Sebagaimana tata cara praktek ibadah pun kita ini dalam Islam itu lengkap. Kalau ajaran-ajaran bukan Islam, ya, ajaran yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Islam tuh sudah ada sejak zaman Nabi Adam, cuman dilengkapinya itu oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut Islam hanya berlaku untuk umat Rasulullah, tidak juga. Karena Nabi Adam tuh sudah menyampaikan ajaran supaya mengimani Allah, supaya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajayanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menghiasi Al-Qur'an itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian ayat Al-Qur'an, surat Al-Qur'an, nah ininya apa namanya? Intinya, porosnya itu di surah Yasin. Kemudian di ini lagi, apa namanya, dikumpulkan lagi, dipun lagi, ya, di dalam bismillah. Menurut sebagian ulama, bismillah intinya lagi di dalam huruf ba. Hadihi asratu asya mujayyanatun bi asrati asya. Yang 10 ini di apa namanya, dihiasi dengan 10 perkara lagi. 10 dihiasi dengan 10 lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bi bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuh minal abrar. Barang siapa orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim, maka nama dia, nama si penulis yang menulis bismillah ini, kutiba ismu minal abrar, dicatat dalam daftar golongan al-abrar. Menurut sebagian ulama, al-abrar ini salah satu gelar kewalian yang tidak diketahui jumlahnya berapa, hanya Allah yang tahu. Yang disebut di dalam kitab Safinatul Qadiriyah itu yang menyebar, ada di mana-mana.
ada di bisa jadi ada di hutan, ada di pinggir kali, ada bisa di pojok pasar, bisa jadi apa namanya yang dohirnya hina gitu menurut pandangan kita. Golongan orang abror yang maknanya sendiri al abror itu orang yang bersih, yang totalitas berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih hatinya, tidak ada kotoran-kotoran di dalam jiwanya. Tidak ada dengki, tidak ada sum'ah, tidak ada buhtan, tidak ada ujub, tidak ada takabur. Al-abrar. Orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tercatat dalam golongan al-abrar. Ya tentunya bismillahnya yang disertai dengan kode etik bismillahnya, adabnya, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ay minas shadiqin, maksudnya yaitu termasuk orang-orang yang sidik. Sidik terhadap agamanya, sidik terhadap keimanannya. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan dia dibebaskan dari kekufuran dan kemunafikan. Artinya bismillah jika kita tulis dengan ketawaduan kita, kerendahan kita, dengan dasar keimanan, itu dapat pahalanya luar biasa. Baru nulis dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab khusus, kitab Samsul Ma'arif ada, barang siapa orang yang menulis Bismillah sekian, pahalanya apa, ada disebut. Kalau ditulis di kertas dengan tinta khusus tertentu, dibeli aroma tertentu khusus, ada lagi faedahnya. Ditulis di kertas dengan tinta tertentu, dilebur airnya, kemudian dilebur, ada lagi, banyak sekali. Wa an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala man arada ayun jiyahullahu minaz zabaniyah at-tis'a asyara, barang siapa orang yang ingin diselamatkan Allah dari Jabaniyah, malaikat Jabaniyah ini kita udah tahu lah ya, siapa malaikat Jabaniyah, penjaga apa namanya, juru kunci ke jahanam. Artinya ya, orang yang ingin selamat dari neraka jahanam, falyagul bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha tis'ata asyara harfan, karena bismillah ini terdiri dari 19 huruf. Hurufnya aja pengaruh 19 huruf. Liyaj'alallahu ta'ala kulla harfin minha junnatan min wahidin minhum, agar setiap huruf dari huruf bismillah yang 19 itu Allah jadikan sebagai perisai dari setiap malaikat Jabaniyah yang jumlahnya 19 juga. Itu perisai protektor. Ini apa, perisai, kalau gambaran ini kan penjaga, ya, penjaga diri, penjaga tubuh dari serangan senjata. Perisai atau bahasa kita sekarang protektor, ya, melindungi diri.
termasuk orang yang menulis bismillah pada bulan Muharram tanggal 10 itu sekian ratus dengan tinta tertentu, kemudian dibungkus rapi, disimpan di rumah, insya Allah rumahnya dijaga atau disimpan di satu tempat, maka tempat itu juga terjaga. Kalau tempatnya kebun berarti kebunnya dijaga, kalau tempatnya toko, tokonya insya Allah lebih barokah. Ada keterangan-keterangan tentang itu. Kalau diterangkan sekarang bukan babnya ya. Bukan waktunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wal murad as-saghir. Yang dimaksud dosa tersebut yaitu dosa kecil. Artinya ketika kita bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan itu bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosa kecil kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza gumtum ay minal majlis ayyal majlisi kana. Apabila kalian bangun dari majlis apa saja, majlis kegiatan, kumpulan, momen itu majlis. Faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Maka ucapkan oleh kalian bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekarang kita bangun, habis dari duduk kita bangun, maka bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Habis duduk apa saja, habis duduk sholat sunat, kita mau bangun lagi sholat sunat atau mau sholat fardu, bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, fa innan nasa idagdabukum yamna'uhumul malakan dalik. Karena sesungguhnya manusia, jika mereka mau mengumpat kalian, maka malaikat akan mencegahnya. Jadi dicegah malaikat kalau kita membiasakan mendakwahkan itu. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi akan dijaga, dipelihara dari orang-orang yang mengumpat kita, terutama dari pandangan ainnya, dari dengkinya. Karena ada sekian penyakit itu sebabnya itu ain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, bila mana kalian duduk di satu majlis, ayyam majlisin, kana majlis yang manapun, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sama seperti tadi, fa inna man fa'ala dalik, sesungguhnya orang yang melakukan itu, maksudnya ketika bangun dari majlis mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Umpama kita bangun dari duduk bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walaupun dalam hati, wa kallallahu bih malakan, maka Allah menugaskan satu malaikat khusus yamna'uhum minal ghibah hatta la yatabukum, yang mencegah manusia hingga tidak mengumpat kalian. Jadi ada dengan keberkahan bismillah, Allah menugaskan satu malaikat khusus
yang menjaga kita, memelihara kita dari ghibah orang-orang lain selain kita. Wa qad nadama ba'dul ilmi, ba'du ahlil ilmi radhiyallahu ta'ala anhu al-masail allati tusannu tasmiyah fiha. Kemudian Syekh Nawawi menyertakan syair yang isinya tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasmiyatur rahmani jalla jalalu lana suri'at fa ahris 'alaiha wa ausili kal dil aqli wa syurbil ladaini tajammula wa ghasli biha halat tuhuri li ghasili. Wa tasmiyatur rahmani jalla jalalu, dan menyebut nama Allah yang Maha Rahman jalla jalalu, lana syuri'at, disyariatkan kepada kita. Artinya menyebut nama Allah garis miring bismillah disyariatkan kepada kita. Fa ahris 'alaiha wa ausili, maka sungguh-sungguhlah untuk membaca bismillah, menyebut bismillah, wa ausili, dan sambungkanlah. Artinya jangan dilepas, jangan ditinggal. Kadil akli, seperti orang yang makan, maka bismillah dulu sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Wasurbi, dan seperti orang yang minum, sebelum minum bismillah. Malah ada bismillah yang warid dari Rasulullah dalam minum. Jadi ketika minum bismillah, teguk, sesep, sambil ditelan itu lanjut ke Ar-Rahmanir-Rahimnya. Bismillahnya sebelum diminum, sebelum disesep, diisep, minumnya diisep pelan. Bismillah, isep. Nah, sambil ditelan itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu 3 kali. Insya Allah dengan jika minumnya demikian itu terjaga, tubuh kita terjaga. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad dalam hati, sambil ditelan itunya, air minumnya ke dalam. Alladaini tajammula, yang kedua-duanya itu indah. Wa ghasala biha halatuhur, dan bismillah disyariatkan ketika membasuh ketika bersuci, sebelum wudu, sebelum mandi besar. Cuman bedanya enggak dilangsung bismillahnya enggak dilangsung ke Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah, bedanya. Wa inda rukubi, dan ketika naik kendaraan. Kalau zaman dulu kendaraannya onta, kuda. Sekarang mobil, motor. Sebelum naik motor atau sebelum naik mobil, pada saat kita masuk menduduk, Bismillahirrahmanirrahim. Jaja bi syar'i fi'luh 'alal barri au fil bahri. Menurut pandangan syara boleh, baik itu kendaraan darat maupun kendaraan laut. Naik kapal laut bismillah, masuk naik kapal terbang bismillah. Summa lidahili ila masjid, lalu kemudian sunnah atau disyariatkan baca bismillah itu bagi orang yang masuk masjid. Sebelum masuk masjid, bahkan kan ada adabnya masuknya kaki kanan kemudian sambil mengucapkan bismillah. Au baiti,
atau masuk rumahnya, termasuk masuk rumah kita bismillah. Walil lubsi, dan memakai pakaian. Kita pakai pakaian artinya pakai baju, pakai apa, terutama baju masuk ini dulu, kanan dulu, sambil bismillah. Bismillah masuk tangan kanan. Wanajin, termasuk nyopot, ngelepas baju, bismillah. Wa iglakin libabin, dan termasuk libabil manajir, termasuk mau menutup pintu, mengunci pintu, bismillah. Jadi kalau ketika mengunci pintu mengucapkan bismillah, dibantu sama malaikat. Kan tadi dikatakan setiap Allah itu menugaskan malaikat khusus yang menjadi pelayan bismillah. Kalau kita nutup pintunya bismillah, malaikat penjaga di situ yang tutup sama Allah. Bantu dijaga malaikat. Wa itba'i misbah, termasuk mau madamin lampu. Kalau sekarang gitu nyetrek lampu, matiin lampu, bismillah. Wa wad'i halilatin lah, termasuk termasuk mau menggauli istrinya, bismillah. Jadi dijaga dari dari gangguan, termasuk dari ada satu kelompok, satu golongan setan yang dia suka nyari orang yang mau setubuh dengan istrinya, dia masuk ikut. Nah, kalau nggak bismillah dia ikut, naudzubillah. Kalau bismillah dia jauh. Ada satu sejenis setan tuh yang kerjaannya seperti itu, kurang ajar seperti itu. Makanya bismillah. Termasuk sampai, mohon maaf nih, mungkin ini omongan yang sudah dewasa, tapi ini karena ada keterangannya ya. Termasuk indah injal, apabila mohon maaf kita ini umpamana apa bahasa ininya ya, ejakulasi, dia ikut tuh, si setan tuh ikut. Kalau enggak bismillah di dalam rahim istri kita, naudzubillah. Nah, jangan aneh, kadang ada manusia yang akhlaknya bandelnya benar-benar susah. Bisa jadi itu. Iya. Naudzubillah, semoga dijauhkan. Diomongin kayak gimana udah salah, ayo salah terus. Mudah-mudahan dijauhkan kita, jangan. Makanya anjurkan bismillah. Nah, bagaimana umpama namanya kita manusia, enggak begitu lahir kita tahu semua. Kalau sekarang baru tahunya sekarang umpamanya. Bagaimana itu menyelamatkan, sudah lewat. Rasulullah kasih contoh. Kita bacakan Fatihah, bismillah, Fatihah lengkap, terus alif lam mim ayat kursi. Ayat kursinya dibaca 7 kali, setiap yang 1 kali ayat wala yaudu hibtuhuma wa wal aliyul azimna 70. 7 kali ayat kursi. Nah, setiap yang sekalinya itu wala yaudu hibtuhuma wa wal aliyul azimna dibaca 70 kali. Nah, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Tiupkan ke air, minumkan sama istri, termasuk anak, atau buat mandi. Insya Allah tuh nanti dijaga sama Allah. Barangkali ada itu tuh tadi. Kemudian wasu'udi mimbarin khairi hamil, termasuk ketika
mau naik mimbar bagi khotib, bismillah. Kan kalau memegang tongkat mau naik mimbar mau khotib dia bismillah sambil pegang tongkatnya. Kalau tongkat wa inda tiga ili tawaf, dan ketika mulai tawaf di Ka'bah sunnah juga baca bismillah. Kelewat. Wa takmidi mayyitin, kelewat. Wa takmidi mayyitin, ketika memejamkan mata mayit. Dan kalau ada orang meninggal rata-ratanya kan mohon maaf melotot ya, mohon maaf. Untuk memejamkannya bismillah. Kemudian summa bil lahdi ja'alahu urujin minal mirhad. Kemudian ketika mayit mau dimasukkan ke dalam kubur, masukkan ke dalam kubur, apa namanya, sunnah membacakan bismillah. Ada tambahannya wa ala millati rasulillah, bismillah wa ala millati rasulillah. Wa indam tiga ili tawaf di Ka'bah, dan ketika mulai tawaf di Ka'bah sunnah juga baca bismillah. Laha syarafur rahman tasrifa adilin, maksudnya itu sebagai penghormatan Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman. Wa inda wudu'in, kemudian ketika wudu, sebelum wudu tuh sunnah bismillah. Summa inda tayamumin, terus ketika tayamum, sebelum tayamum bismillah. Wan nahrin, termasuk ketika menyembelih kurban sunnah baca bismillah. Nah, selainnya nggak ada yang warid. Jadi waridnya ketika nyembelih itu bismillah begitu. Bismillah, Allahu Akbar. Bedanya itu. Ketika menyembelih kurban, berarti kalau apa namanya? Kalau pas narik atau nyayat ya, menyayatkan pisau atau goloknya itu bismillah, Allahu Akbar. Seret pas Allahu Akbar. Fawajib, maka tekunkanlah, itu rutinkanlah, kata mu'alif, rutinkanlah baca bismillah tersebut sesuai tadi yang sudah disebutkan. Kal habib, seperti orang yang senang, yang cinta, yang senang tuh gimana orang senang? Nggak ketinggalan kan kalau senang. Ingat aja di mana-mana, ingat aja orang senang. Kayak gimana pun kondisi apapun ingat yang senang. Nggak ketinggalan. Al-muasili, yang menyambung, artinya tidak ditinggal. Wa ba'da sholatillah, dan setelah sholat sholawat gitu. Summa salami, dan setelah salamnya alal Mustafa al-Muhtar khairil afadil, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama, ucapkan bismillah. Babur Robi wallahu a'lam. Habis dilanjut kepanjangan. Nah, kita cukupkan dulu, insyaallah bulan depan berarti ya. Udah libur ya. Bulan Rawah. Bulan Rawah kita lanjut. Berarti pertemuan kita ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan berarti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, dan semoga apa yang kita kaji ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, khusus untuk pribadi kita dan juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan juga jamaah Masjid Al-Ikhwan ini, para pengurusnya semuanya, DKM semuanya, dan
pencinta-pencinta masjidnya semoga sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sama merata. Dan Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Ya Rabbana tarafna fi anna tarafna wa annana asrafna ala rasulna wa tub alaina tawbah tanzilu kulla hawba wa tur lana awrati ma akhir rawati واغفر لي والدينا ربي ومولينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا الذي بسبيلنا بالمصطفى رسولي نقضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه إهدى قصصه والحمد لله في البر والتنهي والحمد لله في البر والتنهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله